Terkait situasi-situasi yang ada di Selat Hormuz dan juga tarik ulur damai perang Iran, telah terhubung secara virtual dengan pakar geopolitik Timur Tengah Wibawanto Nugroho Widodo PhD yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Wibawa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Jadi situasinya kita masih menunggu begitu. Sebetulnya ini beneran bisa damai nggak ya? Lebih kurang pertanyaan warga itu seperti itu begitu ya. Jadi kalau kita melihat situasi yang ada sekarang, tanggapan Anda seperti apa terkait tarik ulur damai dalam konflik Iran yang masih terus berlangsung sampai sekarang? Ya, kita dari perspektif bangsa Indonesia harus melihat ini seobjektif mungkin. Jadi kita tidak terjebak di dalam interest, framing atau persepsi yang dibentuk oleh kedua belah pihak, baik Iran dan Amerika serta Israel. Jadi objektifnya tuh sekarang situasi di Selat Hormuz ini itu sebenarnya bukan hanya masalah energi, tapi ini adalah mengenai center of gravity dari global geopolitik atau geopolitik global gitu ya. Jadi kita semua melihat gitu, ada tarik ulur ya antara yang namanya eskalasi militer dan juga dengan apa yang terjadi yaitu diplomasi yang coercive atau dipaksakan ya. Di satu sisi Amerika itu menggunakan blokade strategi atau blockade strategi atau strategi blokade laut ya. Sementara Iran itu menjadikan Hormuz sebagai sandera ya, atau disebut geopolitical chokehold gitu, yang mana hanya mereka yang bisa membuka ini gitu. Jadi gencatan senjata yang ada saat ini sebenarnya sangat rapuh, Mas, ya. Dan kesepakatan final tanda kutip itu masih berada di gray zone atau zona abu-abu ya, antara deal atau diplomasi yang sifatnya coercive. Jadi update per hari ini adalah gencatan senjata akan berakhir 22 April. Itu poin satu. Poin kedua, Amerika tetap bersikeras melanjutkan blokade laut ya terhadap Iran sekalipun dalam kondisi ceasefire. Yang ketiga, Iran mengancam tidak akan melanjutkan negosiasi ya dan menuduh apa yang Amerika lakukan berdasarkan persepsi Iran adalah sesuatu yang melanggar kesepakatan. Berarti artinya fundamental perbedaannya. Yang berikutnya, Selat Hormuz itu masih belum sepenuhnya stabil. Itu saya sering bilang, dibuka secara technical, tetapi sebenarnya secara geopolitik itu tertutup gitu loh. Ya, itu. Ya. Dan yang berikutnya, perspektif Pentagon itu mengatakan bahwa 80-90% kapabilitas militer Iran itu sudah hancur. Dan apa yang dilakukan oleh Pentagon saat ini itu memberikan dampak kepada 90% ekonomi Iran. Itu point of view-nya tuh, ya. Dan Iran itu masih menyisakan kemampuan residual, ya, yang seperti drone-drone yang tersimpan, proksi di kawasan regional, dan juga penyanderaan Hormuz. Jadi negosiasi saat ini tuh masih deadlock di sekitar hal-hal yang sebenarnya fundamental. Yang pertama adalah keinginan Iran untuk memiliki senjata nuklir. Itu poin satu. Poin kedua adalah pencabutan sanksi. Dan yang ketiga adalah Iran masih menuntut kompensasi perang. Jadi ini kesimpulannya bukan post-war settlement, tapi ini adalah strategic pause ya untuk eskalasi yang lebih tinggi kemudian. Ya. Mengenai yang Mas tadi sampaikan, mengenai tarik ulur ya, itu benar ya. Kita bisa lihat dari perspektif militer yang pertama. Ya, fokusnya US military adalah membuat Iran harus menyerah total sesuai dengan order yang diberikan oleh Presiden Trump ya. Di mana mereka percaya blokade yang saat ini dilakukan mempengaruhi 90% ekonomi Iran. Ya, dan militer Iran sudah terdegradasi habis-habisan gitu, 90% juga gitu, ya. Nah, tetapi di sini implikasinya walaupun Amerika ingin memaksa Iran untuk menurut gitu, ya. Jadi bukan hanya untuk negosiasi, Iran masih melawan. Nah, itu poin itu. Nah, poin kedua adalah di level politik di Washington DC terbagi menjadi dua cara pendekatan sekarang. Yang pertama adalah kubu hardliner yang memaksa Iran harus menyerah gitu. Ya. Dan yang kedua adalah kubu yang bagaimana mengejar deal sebelum 60 hari perang berlangsung. Karena sistem perundang-undangan di Amerika itu mengizinkan presiden untuk melaksanakan perang tanpa izin Kongres 60 hari paling lama, 30 hari pertama diperpanjang 30 hari kedua, yaitu kalau dimulai 28 Februari berakhir 28 April, gitu kan. Jadi Washington sendiri itu
belum satu suara dalam hal ini. Sementara dari perspektif strategis ya, itu disampaikan juga bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah perebutan regional order. Iran masih ngotot dalam posisi untuk bisa satu ya memiliki senjata nuklir. Minta pengakuan terhadap orientasi geopolitiknya di kawasan, ya, termasuk artinya ya supaya proksi-proksinya di kawasan baik Hamas, Hezbollah, milisi-milisi Houthi di Yaman, milisi di Syria dan Irak itu tidak diganggu gitu. Itu bagian dari eksistensi Iran versi 79 dan bagian dari forward strategi pertahanan Iran gitu. Nah, Iran menggunakan Hormuz sebagai alat sandera, sebagai center of gravity yang dimainkan. Berarti Iran itu akan mempertahankan Selat Hormuz itu habis-habisan. Nah, yang berikutnya ya, ini bukti ya bahwa pendekatan militer, kemenangan militer belum berarti diikuti oleh kemenangan politik dan stabilitas politik yang diharapkan. Dalam hal ini mewujudkan regional structure yang diharapkan terwujud di Timur Tengah, ya. Dan ini menjadi permasalahan sejak awal dari penggunaan just war teori oleh pemerintahan Donald Trump, ya, bahwa just war itu menekankan kenapa perang terjadi, siapa yang melaksanakan perang, gitu, dan akhirnya bicara kepada just in bello, artinya apa? Bagaimana perang dilaksanakan harus proporsional, dan yang ketiga, kalau perang dilaksanakan itu berarti harus menyelesaikan masalah dengan cepat selesai dan ada hasil lebih baik. Dan perang itu adalah upaya terakhir yang tidak mungkin lagi ditempuh dengan cara lain. Itu balik lagi ke just in bello. Nah, ini sekarang teruji bahwa kondisi saat ini sangat mengganggu global commerce dan ekonomi global gitu. Jadi Iran mengontrol aspek geografis yang merupakan center of gravity dari ekonomi dunia, ya, sementara Amerika unggul secara militer. Nah, apakah ini udah final? Ada 3 skenario, Mas, ya. Skenario yang pertama itu adalah yang paling moderat, di mana akhirnya Amerika memberikan sebagian apa yang Iran minta. Contoh, ya, dikasih izin untuk membangun kekuatan nuklir terbatas. Yang kedua, beberapa sanksi itu dilepaskan, dibuka, diringankan begitu, ya. Dan yang susah ini adalah tidak ada superpower itu yang mau memberikan kompensasi perang gitu, langsung gitu. Kecuali deal-dealnya sudah tercapai dahulu. Nah, tapi dari Iran diharapkan bisa membuka Hormuz, itu yang paling moderat tuh. Nah, yang kedua, yang paling realistis nih sekarang, menurut saya adalah tidak mencapai deal apapun. Ya, jadi ceasefire ini diperpanjang, tetapi akan berlanjut dengan special operation and low intensity conflict, persis seperti apa yang terjadi selama 47 tahun terakhir sejak Presiden Jimmy Carter sampai Presiden Trump tahun 2026, dari tahun 2009 sampai tahun 2026. Tapi kondisinya akan semakin harden, semakin kuat, semakin tinggi implikasinya terhadap keamanan global gitu, dan mungkin juga akan melibatkan dukungan dari China dan Rusia yang merupakan rising power yang bisa dikatakan challenging Amerika melalui Iran gitu dari belakang. Yang paling tidak kita harapkan adalah terjadi eskalasi ulang dan lebih tinggi yang bisa mengarah kepada regional war dan merupakan staging untuk perang dunia. Nah, implikasinya untuk Indonesia saat ini adalah ini pasti ke harga energi yang sudah mulai naik, akan membebani APBN karena subsidi pemerintah. Yang kedua, ini adalah impact ke perdagangan, ya. Jadi ada masalah ke supply chain untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, Indonesia harus memainkan diplomasi secara kuat untuk bisa menekan eskalasi ini dengan cara deeskalasi ya pastinya ya, dan meminta semua pihak untuk comply kepada UNCLOS gitu, dengan mengutamakan keamanan jalur laut. Nah, strategi nasional yang diperlukan adalah kita harus siap dalam segala posisi dan skenario. Karena kondisinya adalah kondisi kuantum. Kita tidak tahu apa yang menjadi intensi dan kapabilitas Presiden Trump dan juga aktor-aktor lainnya, negara dan aktor non-negara, sehingga kita harus mengambil superposition. Yang ketiga, kita juga harus tahu bahwa ini impact-nya bisa kemana-mana. Bahkan bisa sangat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional. Nah, oleh karena itu kita harus siap dengan segala macam probabilitas.
Jadi apa yang terjadi saat ini di Hormuz ya bukan sekedar konflik regional Mas ya, tetapi battle over global order. Jadi di sini ada persaingan antara Amerika sebagai ruling power melawan China dan Rusia sebagai rising power yang ingin juga mengubah sistem dunia secara sistemik. Nah, ini bukan lagi soal siapa yang menang perang jadinya nih Mas ya, tapi siapa yang mampu mengendalikan persepsi, karena geopolitik itu tentang interest, tentang framing, dan tentang perception. Siapa yang bisa menguasai persepsi, menguasai akses ke energi, dan menguasai arsitektur keamanan dunia, itu yang menang pada akhirnya gitu. Jadi ini kesimpulan terakhir adalah masih jauh dari perdamaian dan kita harus siap dengan segala probability. Itu poinnya. Baik, masih berada di wilayah abu-abu, walaupun kita belum tahu abu-abunya yang terang atau yang gelap begitu ya, karena kemungkinannya masih panjang seperti yang Anda sampaikan tadi, dan nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya seperti apa di kawasan Timur Tengah, khususnya yang terkait dengan Selat Hormuz ini. Pakar Geopolitik Timur Tengah Wibawanto Nugroho Widodo PhD, Pak Wibawa, terima kasih banyak untuk pandangan dan juga analisanya di Berita Satu Sore untuk hari ini, dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Mas, terima kasih.